Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elsa Rusdina, nomor BP 1801071019, jurusan Akuntansi, Program Studi D3 Akuntansi, Politeknik Negeri Padang. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan laporan praktek kerja lapangan pada kantor akuntan publik Salmon Sihombing. Baiklah, yang pertama yang akan saya bahas yaitu bab 1 pendahuluan. Bab 1 pendahuluan ini terdiri dari latar belakang pelaksanaan praktek kerja lapangan. Perkembangan teknologi yang semakin berkembang dengan pesat mempengaruhi peningkatan kebutuhan layanan yang efektif dan efisien. Dengan perkembangan teknologi yang canggih saat ini, perusahaan membutuhkan sumber daya manusia yang mampu dan memiliki keinginan untuk menggunakan serta memanfaatkan teknologi sebagai penopang kualitas maupun produktivitas dari kegiatan usaha tersebut. Oleh karena sumber daya manusia merupakan modal utama dalam kegiatan operasional perusahaan, diperlukan pengembangan kualitas tenaga kerja yang salah satu bentuknya adalah dengan memberikan kesempatan kepada mahasiswa Politeknik Negeri Padang untuk lebih mengenal dunia kerja dari kegiatan praktek kerja lapangan. Praktek kerja lapangan merupakan salah satu bentuk kerja nyata yang dilakukan oleh setiap mahasiswa Politeknik Negeri Padang untuk mengimplementasikan materi yang telah diterima selama masa perkuliahan. Oleh karena itu, dipilihlah kantor akuntan publik Salmon Sihombing sebagai tempat untuk pelaksanaan praktek kerja lapangan ini. Tujuan pelaksanaan praktek kerja lapangan: 1. Sebagai syarat untuk menyelesaikan program studi di Politeknik Negeri Padang. 2. Melatih mahasiswa untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara profesional di dunia kerja yang sesungguhnya. 3. Mahasiswa dapat mengimplementasikan materi yang telah diterima selama perkuliahan dan diterapkan di dunia kerja. 3. Manfaat pelaksanaan praktek kerja lapangan tidak hanya dirasakan oleh mahasiswa saja, namun dirasakan oleh berbagai pihak. Pihak yang pertama, mahasiswa. Bagi mahasiswa dapat menambah ilmu pengetahuan, wawasan, serta pengalaman selama berada di dunia kerja yang tidak didapatkan selama masa perkuliahan. 2. Bagi jurusan akuntansi Politeknik Negeri Padang dapat mempererat hubungan kerjasama antara jurusan akuntansi Politeknik Negeri Padang dengan perusahaan yang bersangkutan. 3. Bagi entitas, perusahaan dapat memanfaatkan tenaga terdidik untuk proses penyelesaian kegiatan usaha secara efektif dan efisien. Bab 2. Gambaran umum entitas. 1. Sejarah berdirinya entitas. Bapak Salmon Sihombing mendirikan dan memimpin kantor akuntan publik Salmon Sihombing pada tanggal 5 November 2019, di mana sebelumnya Bapak Salmon Sihombing merupakan partner kantor akuntan publik Richard SMBC dan rekan sebagai pimpinan Jakarta. Partner kantor akuntan publik Dr. Andes Bismar, Salmon, dan rekan. Partner kantor akuntan publik Dr. Andes Salmon, partner kantor akuntan publik Dr. Andes Salmon, dan Yunus. 2. Visi dan misi entitas. Visi: menjadikan kantor akuntan publik yang profesional dan dikenal oleh masyarakat. Misi: memberikan jasa profesional akuntan publik dengan kompetensi tinggi, integritas, objektif, serta standar profesional yang berlaku. 3. Profil entitas. Nama perusahaan kantor akuntan publik Salmon Sihombing beralamatkan di Plaza Barat Lantai 9 nomor 10A ITC Cempaka Mas, Jalan Legend, dengan alamat workshop Jalan Swadaya Raya nomor 8B, Kecamatan Durensawit, Jakarta Timur. 4. Lingkup layanan usaha. Lingkup layanan usaha kantor akuntan publik Salmon Sihombing ini terdiri dari 3. Pertama, jasa audit atau audit service. 2. Manajemen advisory service. Dan yang ketiga, jasa asistensi. 5. Struktur organisasi. Struktur organisasi pada kantor akuntan publik Salmon Sihombing ini terdiri dari 1. Pimpinan, 2. Sekretaris, 3. Manajer audit, 4. Manajer perpajakan, 5. Staf senior, 6. Staf junior, dan 7. PD. 6. Sistem dan prosedur di bagian audit pada kantor akuntan publik Salmon Sihombing. 1. Penawaran jasa audit. 2. Pemahaman atas pengendalian intern. 3. Perencanaan audit. Bab 3. Pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan praktek kerja lapangan ini dilakukan di kantor akuntan publik Salmon Sihombing, Jakarta Timur. Pelaksanaan ini dilakukan selama 3 bulan dari tanggal 15 Februari sampai 4 Mei 2021. Kegiatan ini dilakukan di hari kerja yaitu hari Senin sampai Jumat pada pukul 9 sampai 6 sore. Adapun kegiatan yang dilakukan selama melaksanakan praktek kerja lapangan di kantor akuntan publik Salmon Sihombing ini terdiri dari 1. Review laporan keuangan. Review atas laporan keuangan merupakan pelaksanaan prosedur yang dilakukan untuk memberikan keyakinan akurasi, keabsahan, serta keandalan suatu informasi yang disajikan di dalam laporan keuangan. Adapun langkah-langkah dalam review yaitu 1. Mencek saldo keuangan laporan tahun lalu dengan saldo pindahan tahun lalu di laporan keuangan tahun berjalan. Setelah itu melakukan footing terhadap saldo laporan keuangan tahun berjalan. Setelah itu, melakukan pencocokan saldo laporan keuangan tahun berjalan terhadap catatan atas laporan keuangan tahun berjalan.
Kemudian, mencek kembali catatan atas laporan keuangan tahun berjalan. Apakah terdapat bagian yang terpotong atau perhitungan yang salah? Setelah itu, memeriksa kembali seluruh isi laporan keuangan tahun berjalan. Apakah terdapat penulisan yang tidak sesuai dengan IED, penulisan yang typo, atau jenis font yang berbeda? Kemudian, cek kembali daftar isi dengan halaman. Apakah daftar isi sudah sesuai dengan halaman? 2. Membuat top schedule. Top schedule merupakan dokumen utama dari working paper atau kertas kerja pemeriksaan yang bertujuan sebagai acuan untuk melihat angka per book manajemen, angka per audit tahun sebelumnya, dan angka per audit tahun berjalan. Untuk pengerjaan top schedule ini terdiri dari beberapa akun-akun yang berbeda dari setiap perusahaan. Namun terdapat beberapa akun yang umum yang saya kerjakan seperti kas setara kas, piutang usaha, piutang lain-lain, uang muka, persediaan, aset tetap, utang usaha, utang bank, utang lain-lain, ekuitas, beban usaha, dan pendapatan atau beban lain-lain. 3. Melakukan kegiatan vouching. Kegiatan vouching bertujuan untuk memastikan kebenaran bukti pendukung transaksi. Kegiatan vouching ini saya lakukan di perkumpulan Perbanas. Adapun langkah-langkah dalam kegiatan vouching yaitu 1. Melakukan permintaan data kepada klien. 2. Melakukan pengecekan data yang diberikan klien ke buku besar klien. 3. Melakukan kegiatan sampling. Sampling adalah kegiatan pengambilan beberapa data dari sekumpulan data. Yang keempat, setelah melakukan sampling, langkah selanjutnya adalah vouching. Vouching ini dilakukan dengan cara pengecekan dan pencocokan data ke dokumen klien. 4. Melakukan cash of name. Cash of name adalah melakukan kegiatan perhitungan fisik uang tunai antara saldo pada laporan keuangan atau catatan akuntansi dengan saldo kas di tangan. Cash of name bertujuan untuk memastikan bahwa saldo fisik kas telah sesuai dengan pencatatan akuntansi atau laporan keuangan dan tidak terdapat selisih atau kesalahan. 5. Membuat konfirmasi bank. Konfirmasi bank adalah surat yang diterbitkan oleh bank atas permintaan nasabah untuk kepentingan auditor eksternal. Konfirmasi bank bertujuan untuk mengetahui kebenaran saldo bank pada sebuah perusahaan. 6. Membuat konfirmasi utang. Konfirmasi utang dibuat untuk memastikan kebenaran saldo utang sebuah perusahaan. 7. Membuat konfirmasi piutang. Konfirmasi piutang dibuat untuk memastikan kebenaran saldo piutang perusahaan. 8. Membuat draft. Draft adalah laporan akhir yang berisi hasil pemeriksaan auditor. Fungsi dari draft adalah sebagai acuan untuk mempertimbangkan kembali apakah laporan keuangan dari perusahaan tersebut masih ada koreksi atau tidak. Apabila isi dari draft tersebut sudah tidak terdapat koreksi dan kesalahan, maka auditor akan membuatkan draft final yang berisikan opini tentang laporan keuangan perusahaan tersebut dan otorisasi pimpinan perusahaan. Pengerjaan draft ini sendiri dimulai dari pembuatan cover, membuat daftar isi, menginputkan working paper, menginputkan notes atau catatan atas laporan keuangan, dan yang terakhir adalah menginputkan saldo pada laporan keuangan. 4. Pembelajaran yang diperoleh. 1. Hal-hal positif yang diterima selama perkuliahan yang bermanfaat untuk praktek kerja lapangan. Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Padang sudah memberikan bekal yang cukup untuk setiap mahasiswanya, baik dari keahlian hard skill maupun keahlian soft skill, di mana keahlian tersebut dapat membantu setiap mahasiswa dalam penyelesaian praktek kerja lapangan. 2. Manfaat praktek kerja lapangan terhadap kemampuan soft skill dan pengembangan soft skill. 1. Kemampuan komunikasi. 2. Kemampuan beradaptasi. 3. Kemampuan problem solving. Dan 4. Kemampuan dalam etika kerja. 3. Manfaat praktek kerja lapangan terhadap kemampuan kognitif dan evaluasi kognitif. 1. Menambah keterampilan dan kreativitas. 2. Menambah pengalaman kerja. 3. Menambah wawasan baru. 4. Memaksimalkan potensi mahasiswa. 4. Identifikasi kunci sukses dalam bekerja berdasarkan pengalaman praktek kerja lapangan. 1. Disiplin. 2. Bertanggung jawab. 3. Mampu mengambil resiko. 4. Mau menerima kritikan dan masukan. 5. Bersyukur. 6. Berani mengungkapkan pendapat dan memiliki ide. 7. Terapkan pola hidup sehat. 5. Rencana perbaikan atau pengembangan diri, karir, dan pendidikan. 1. Rencana perbaikan atau pengembangan diri. 1. Lebih menghargai diri sendiri dan orang lain. 2. Percaya diri. 3. Tidak terlalu ambisius dalam segala kegiatan. 2. Rencana perbaikan atau pengembangan karir. 1. Menilai diri sendiri. 2. Belajar lebih giat dan rajin. 3. Menambah wawasan yang luas tentang dunia kerja. 3. Rencana perbaikan atau pengembangan pendidikan. Berusaha menggali potensi diri agar menjadi mahasiswa yang kompeten dan ahli di bidangnya. Bab 5. Penutup.
Penutup terdiri dari kesimpulan. Kesimpulan yang dapat saya ambil adalah dengan adanya kegiatan praktek kerja lapangan di kantor akuntan publik Salmon Sihombing ini memberikan pengalaman, ilmu, dan wawasan baru untuk setiap mahasiswanya. Seperti bagaimana cara berkomunikasi dengan senior, berkomunikasi dengan klien, dan bagaimana cara berkomunikasi dengan atasan. 2. Rekomendasi. Untuk jurusan akuntansi Politeknik Negeri Padang, saya sangat merekomendasikan jurusan akuntansi Politeknik Negeri Padang mengirimkan setiap mahasiswa jurusan akuntansi ke kantor akuntan publik Salmon Sihombing setiap tahunnya. Karena pada kantor akuntan publik Salmon Sihombing, ilmu yang didapatkan selama masa perkuliahan benar-benar terrealisasikan di kantor akuntan publik Salmon Sihombing. Dan juga, kantor akuntan publik Salmon Sihombing memberikan pesan yang baik kepada setiap mahasiswanya. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.